sebenarnya secara craftsmanship Indonesia itu Juga jago lebih banget. jago lagi. Keywordnya adalah kolaborasi. Mak Comblang yang sebenarnya ngelihat potensi desainer ini bisa substitusi ilmunya untuk ngasih ke UKM, yang UKM-nya jadi lebih ningkat nih karena 60 juta UKM yang ada di Indonesia dan baru 5.000 yang bermain di ranah ekspor. Anak-anak sekarang itu masalahnya adalah nggak punya masalah, dan kita harus bangga dengan negara kita. Mulai dari hal yang kecil, kebanggaan itu tercipta, itu impact-nya pasti akan luar biasa. Pranji pernah bilang kayak Indonesia itu nggak sempurna, tapi dia layak diperjuangkan. Ya, kali ini kedatangan seorang tamu yang spesial, yang mana ada Ibu Riana Setiasari ya. Welcome dulu untuk Ibu Riana, teman-teman. Dan di sini gue bakal manggilnya Mbak Ri juga berarti ya, kita agar obrolannya lebih ngalir. Boleh. Oke, Mbak Ri. Ini kan kayaknya dilihat tuh dari blognya sering nulis kayaknya. Ini suka menulis juga tuh kayaknya. Tapi selain menulis, dilihat-lihat ada kesibukan di Kementerian Perdagangan. Itu kalau boleh dijelasin nih ke teman-teman Sobat Bumi. Jadi panggilannya ada Sobat Bumi. Okay. Boleh dijelasin mungkin di Kementerian Perdagangan sebagai apa? Direktorat Pengembangan Produk Ekspor. Nah, itu kebetulan di dalam unit itu ada namanya Indonesia Design Development Center. Lembaganya namanya Indonesia Design Development Center, tapi programnya ada DDS, ada GDI, ada klinik desain, ada kayak gitu. Itu sesuatu yang keywordsnya tentang desain. DDS itu programnya JICA, jadi JICA itu lembaga donor di Jepang yang dia tuh punya program 5 tahunan, fiscal year-nya dalam 5 tahun itu dia punya program yang sebenarnya nggak cuma desain, ada 5 working group yang dibikin sama dia per direktorat. Nah, kebetulan Direktorat Pengembangan Produk Ekspor itu kebagian desain. Bikin lembaganya IDDC, jadi ada pendampingan desain, ada klinik konsultasi desain, ada penganugerahan desain, ada seminar tentang desain yang kayak gitu. Keywords desain itu siapa sih yang terlibat? Ada pemerintah pasti. Pemerintah siapa? Apakah Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata yang kayak gitu-gitu nih yang ada hubungannya. Kita breakdown. Lalu ada sekolah desain, ada asosiasi desainer, ada UKM. Nah, UKM ini sangat menarik ketika kita dicontohkan UKM-UKM yang ada di Jepang ini seperti apa. Nah, itu pelajaran banget bagaimana mereka memunculkan trust ketika bisnis itu terjadi, order masuk dan sebagainya, bagaimana dia memenuhi pesanan yang memang nggak usah pakai dicek, kalau namanya 100 ya udah 100 gitu ya. Nggak ada yang ngentit-ngentit dikurangin yang kayak gitu-gitu. Dia tuh sangat menjaga dan udah ada QC-nya dari dia, ini kalau memang reject dia akan ganti, jadi minim komplain, bahkan mungkin nggak ada komplain gitu ya, nggak pakai perjanjian dan sebagainya gitu. Gila ya, padahal yang ngerjain waktu bikin yang craft itu, entah itu yang bahan dari emas dibikin lempengan, dibikin buat kecantikan atau minuman, itu ibu-ibu tua yang udah di rumahan, dan kayak kita kantong-kantong yang dikerjain di rumah, kantong-kantong UKM. Ini masih yang di Jepang kan? Di setor dan sebagainya, tapi mereka bisa tertib dan trust, jujur kayak gitu-gitu. Gila ya sampai segininya, dan itu kebangun. Ada desain, ada segala macam, dan dia detail gitu ya, pelan-pelan teliti. Yang sebenarnya secara craftsmanship Indonesia itu juga jago lebih banget jago lagi gitu. ya. Jadi ini sebenarnya bisa ya, tapi gimana mengedukasi, melakukan bisnis yang benar, terus juga kolaborasinya gitu. Bagaimana transfer knowledge antara pemilik ilmu desain sama punya workshop si UKM ini, dia harus ngeblend nih kayak gitu. DDS itu juga udah dikasih sama Jepang. Ini skema utamanya adalah government, si Kementerian Perdagangan, lalu desainer, lalu si UKM. Government, desainer, sama UKM-nya. UKM, 3 doang nih pertamanya yang terlibat. Berarti kalau bisa, mungkin ini yang ngerangkumnya ya, si dari Kementerian Perdagangan ini ngasih wadah yang namanya DDS berarti. Nah, DDS ini untuk, tadi mungkin setelah survei ke Jepang, dia craftsmanship-nya mungkin bisa setara atau bahkan lebih Indonesia ya. Tapi cara mendesain dan pendataannya itu yang mungkin diterapkan sama kementerian untuk bikin wadah itu dan dikasih tadi ya 3 aspek.
desainer, government sama UKM di dalam DDS tadi untuk dibantu si UKM-nya langsung atau mungkin secara sederhananya deh untuk kalau DDS itu keywordnya adalah kolaborasi. Itu aja. Siapa sama siapa, desainer sama UKM. Government-nya di mana? Fasilitator. Dia yang model mak comblangnya, ini yang mau kita jodohin nih si desainer sama si UKM-nya. Jadi sesederhana itu ketika desainer punya ilmunya, UKM punya workshopnya, desainer mau mengimplementasikan ilmunya kan butuh tempat, butuh material, butuh kayak gitu. Sementara si UKM tuh dia punya workshop, punya bisnisnya, tapi dia ilmunya kadang-kadang luput dari pemahaman dia, meskipun mungkin hal sederhana gitu yang begitu dijelasin sama desainer, ini gini loh Bu, ini terlalu bulky, kita tuh bikin dengan material segini aja itu sudah bisa jadi, tapi kunciannya di sini misalnya kita ada teknik-teknik yang ternyata itu memotong jalur produksi dan itu memangkas cost produksi sehingga itu bisa memunculkan sesuatu yang berbeda tetapi tidak membutuhkan biaya yang besar, secara fungsi tidak berkurang, bahkan mungkin ada fungsi-fungsi lain yang secara kreatif bisa dimunculkan di situ sebagai tambahan atau satu hal yang added value-nya itu muncul gitu. Nah, kolaborasi ini yang kita harapkan bisa mengoptimalkan ketika produk itu lahir, itu udah tidak hanya katakanlah gelas gitu ya, ini nggak cuman gelas aja, lalu ada packagingnya yang menarik, dibungkus dengan cerita, storytellingnya manfaat, atau ada filosofi yang dibangun. Nah, hal-hal itu yang membuat konsumen itu tidak hanya secara fungsi membeli, tetapi ada added value yang bisa didapatkan dari itu dan ada kebanggaan. Lu gelas, gue gelas, tapi gelas gue nih. Gitu. Ada ergonomisnya, dipegangnya lebih enak, nggak kesempitan, bibirnya juga bentuknya, shape-nya dan sebagainya, itu hal yang kalau dikolaborasikan dengan desainer, fungsi itu menjadi sesuatu yang juga memiliki estetika. Iya, berarti kalau gue lihat nih, Mbak Ri ini tadi berperan sebagai mak comblang yang sebenarnya ngelihat potensi desainer ini bisa substitusi ilmunya untuk ngasih ke UKM, yang UKM-nya jadi lebih ningkat nih kan. Betul. Berarti sudah keliling Indonesia tuh udah kejamah dong ya harusnya. Dengan UKM-UKM yang tadi mungkin belum punya ilmunya, terus mengkurasi desainernya berarti ya. Dikurasi dan dikirim ke beberapa daerah. Kebetulan kalau dari Aceh sampai Papua ada sekitar 60 juta UKM yang ada di Indonesia, dan baru 5.000 yang bermain di ranah ekspor. Jadi jomplang banget ya. Masih banyak banget potensinya. Kita mesti ngayak dulu nih, mana yang mikro, mana yang kecil, mana yang menengah, mana yang udah siap untuk ditempel jadi ekspor, yang udah paham kualitas, kuantitas, yang kayak begitu. Nah, itu yang kita sisir untuk dinaik kelaskan. Nah, sementara sekolah desain di Indonesia itu banyak banget gitu ya. Kan jebolan-jebolannya Indonesia desain tuh banyak. Ada yang mungkin dia malah berprestasi di luar negeri misalnya, karena di sini belum tentu menjanjikan, atau belum dapat tempat, atau belum ketemu jodohnya gitu. Itu barangkali kami dari government itu bisa nemu ini, nyomblangin UKM-nya yang oke, ada indikator yang kita buat persyaratannya. Nah, desainer juga kita punya persyaratannya, dia harus minimal 2 tahun misalnya pengalaman, terus ada portfolio yang dia bisa sampaikan dengan prestasinya. Nah, itu yang kita seleksi desainernya untuk dipertemukan dengan UKM. UKM-nya juga kita seleksi, jadi nggak sembarangan. Kita punya persyaratan dan si UKM ini harus memenuhi kriteria itu baru dapat desainer itu. Eksklusif didampingi sampai keluar prototipe baru. Ada yang, jadi kalau kita pameran dari hasil DDS ini kan masih prototipe tuh, belum produksi massal. Ada yang ternyata pada saat prototipe itu ditampilkan di pameran, itu udah ada yang naksir. Baru prototipenya. Baru prototipe itu ada dari Riyadh, dari Arab Saudi. Ini barangnya apa nih Mbak kalau boleh tahu? Laundry basket. Laundry basket. Laundry basket yang kalau di kita masih yang ya udahlah plastikan gitu ya, yang dengan habit kita yang udah mainstream gitu. Tapi di tangan desainer, dan uniknya si UKM ini nggak pernah bikin produk kayak gitu, cuman bikin batik tulis tadinya.
Oh, dari batik ke laundry basket ya? Ke laundry basket, dan dia cuman alatnya tuh sangat sederhana, namanya cuman buat ngebatik ya, canting segala macam gitu. Tapi di daerah itu hanya orang-orang tua yang bisa bikin batik rapi dan sebagainya, dan dia ngerasa harus mengedukasi yang muda-muda untuk mau ngebatik, belajar telaten dan sebagainya. Itu kan filosofinya banyak banget. Nah, dia melakukan proses itu, ngajarin dan sebagainya. Efek dari ngajarin itu kan batiknya pada belepotan kan, ada yang malamnya bleber, warnanya nyambung padahal udah dibatasin dan itu kan jadi looknya nggak bagus dong, nggak bisa dijual banyak, mahal. Lalu itu teronggok aja dalam gudang, dalam kayak gitu yang menjadi limbah. Begitu desainer DDS datang, dia kan nge-breakdown kan. Begitu ngelihat, waduh ini banyak banget dan ini jadi sesuatu yang idle, yang nggak berguna, nggak ada nilainya. Sama dia akhirnya si limbah-limbah ini dibikin satu konsep produk yang digandeng dengan bambu. Si jeruji-jeruji itu, bila-bila bambu, dikaitkanlah anyaman batik yang tadi yang udah dibikin usus-usus itu dengan eksplorasi bentuk anyaman yang 2131 yang kayak gitu. Jadi membentuk satu pola yang membuat itu nggak bisa sama dari produk satu ke yang lainnya. Kita nggak akan begitu ke rumah Bu Joko, loh kok itu nggak ada. Oh ini Mega Mendung, oh ini begini, oh ini anyaman 31 dan sebagainya. Dan itu membuat menarik, artisannya tuh keluar. Nah begitu di launch untuk pameran, itu ada buyer yang tertarik dan akhirnya terjadilah transaksi itu seru banget. Tapi setelah ngelihat itu Mbak, maksudnya beberapa kali dan mungkin udah banyak ya UKM yang Mbak amati gitu kan, bareng sama tim desainernya apa segala macam. Sebenarnya faktor X apa sih yang sebenarnya bisa bikin UKM ini survive, maju atau bisa berkembang terus tuh? Yang membuat produknya itu melihat kebutuhan pasar, dia akan suitable-nya, adaptifnya itu akan cepat menyesuaikan dari kebutuhan pasar. Ketika dia bikin, dia pasti akan ngelihat dulu, survei dulu secara sederhana. Ini butuh oh lagi tren apa ya? Oh ini kerudung nih yang lagi tren. Oh ini kayaknya behave-nya, cara makan. Oh ini sendoknya yang lucu begini. Oh sumpitnya yang kayak begini. Dia akan coba trial di situ, cek respon pasar dan sebagainya. Sehingga ketika dia gelar, dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama langsung habis. Oh ini jam nih, oh trennya nih lagi suka dengan color yang begini dan sebagainya. Oh ini lagi romantis, oh ini seasonnya yang begini. Itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena dia secara psikologis mencoba untuk menyentuh sense-nya si calon pembeli itu, yang begitu dilihat itu gue banget. Nah itu hal yang pinternya, kreatifnya si UKM itu yang juga akan mempengaruhi bagaimana dia bisa bertahan dalam menghadapi situasi yang terjadi gitu. Kepekaan ngelihat di pasar ini lagi tren apa berarti? Itu dari sisi UKM-nya. Kalau misalnya dari sisi desainernya nih, ya mungkin juga udah banyak bersinggungan sama desainer mana gitu kan. Kira-kira faktor apa juga yang bikin, mungkin ada sobat bumi yang desainer juga di sini yang pengen dapat wejangan langsung dari Mbak Ari gitu. Faktor-faktor yang bikin desainer ini bisa berguna juga tadi, yang bukan cuma desainer, lulusan desainer tapi akhirnya tidak bisa termanfaatkan untuk ke UKM tadi misalnya gitu. Ya. Kalau dari sisi desainernya, nomor satu itu dia juga memang harus dinamis. Kalau melihat kebutuhan pasar itu pasti nomor satu ya. Buat apa kita mendesain? Desain yang baik itu yang seperti apa, itu udah diajarin sama kampus dengan teori A, B, C gitu. Tapi ketika kita implementasi, kita juga harus menyesuaikan kondisi lapangan seperti apa. Anak-anak sekarang itu masalahnya adalah nggak punya masalah. Nggak punya masalah. Iya. Jadi kalau kita ya, aduh ini gimana ya, waduh ini pakai ini nggak cocok, pakai itu nggak cocok. Kalau anak sekarang tabrak aja dan itu ada kepedean dan itu menjadi satu identitas baru dan dia nggak pernah punya masalah. Ada masalah buat gue juga. Masalah buat lo, buat gitu. Enggak gitu. Iya. Kalau gue lihat nih Mbak, anak-anak muda sekarang jadi cari-cari masalah. Jadi ketika tidur banyak yang kayak insecure, itu kan lagi ini banget kan anak muda. Gue insecure. Gitu. Ada cita-cita, ayo kita selawatin. Gitu. Jadi ketika malam tuh banyak yang insecurein hal-hal yang sebenarnya tadi karena tidak ada masalah, hal-hal yang kayak cuman pencapaian temen gue udah jadi sesuatu, jadi insecure, gue kapan ya, terus ada quarter life crisis katanya zaman sekarang tuh. Nggak tahu mungkin apakah itu terjadi dulu apa enggak, tapi mungkin karena tadi yang Mbak bilang
ada perspektif kalau anak muda zaman sekarang itu masalahnya adalah tidak ada masalah, sehingga ketika nggak ada masalah dia mencari masalah-masalah kecil yang kayak tadi. Pertanyaan terakhir, harapannya untuk perdagangan di Indonesia, UMKM di Indonesia dari Mbak Ri, harapannya ke depan. Gue cinta banget sama Indonesia Designers, gue cinta Indonesia dengan segala keunikan, keramat tamahan, sumber daya dan segala macam yang udah klise banget disebutin. Gak cuma UMKM, desainer pun juga unik, dan ini optimalisasi ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Sebagai orang Indonesia harus punya kebanggaan. Kalau kita punya kebanggaan, kita punya kepedulian, itu gak usah disuruh, kita akan tertuntun untuk bisa melakukan hal-hal yang optimal. Dan kita harus bangga dengan negara kita. Mulai dari hal yang kecil, kebanggaan itu tercipta, itu impactnya pasti akan luar biasa. Nggak perlu keluar-keluar untuk yang lain. Dari kita dulu, apa yang kita bisa, kita punya apa, memperbaiki habit kita misalnya, lebih sensitif kepada siapapun, itu impactnya pasti ada. Itu nomor 1, dan juga takut Tuhan. Itu aja. Ya, itu harapan-harapannya, dan gue jadi keinget sama statementnya Panji Pragiwaksono yang nggak bosen-bosen gue sampein. Panji pernah bilang kayak Indonesia tuh nggak sempurna, tapi dia layak diperjuangkan. Diperjuangkannya dengan cara apa? Ya tadi mungkin minimal dengan kita bangga sama apa yang dipunyai sama Indonesia, kekayaannya, dan mulai kasih apa yang lu punya untuk membantu hal itu terwujud jadi Indonesia yang lebih baik ya Mbak ya. Amin. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kedepannya Mbak juga sukses terus dan lancar-lancar terus. Kita tutup dengan rapid question, karena tadi bahas UMKM nih. Pilih 3 nama brand sepatu lokal favorit. Sepatu lokal, 1, Pijak Bumi. 2, Kompas. Aku suka Tegep juga sih, Boots. Tegep, Boots. Oke, berarti ada 3 sepatu lokal tadi yang ditutup sama Tegep. Yang selanjutnya, sate Padang atau sate Madura? Waduh, sama enaknya. Sulit. Madura deh. Sate Madura. Selanjutnya, 3 nama brand jam tangan favorit. Kayaknya lagi dipakai nih. Pala. Nah, ini nggak di-endorse. Lalu juga Pala, terus Pala. 3-tiganya Pala. Wah. Luar biasa, ternyata ada fansnya Pala Nusantara di sini. Iya, sebenarnya suka semuanya karena sebagai fasilitator dan sebagai warga Indonesia harus memberikan kesempatan yang sama, dan semuanya bagus-bagus. Duanya lagi masih ada slot nih, kayak mau SBMPTN kan bisa ngambil mana dulu, terus ada sisa 2 lagi nih. 2 lagi apa, Mbak? Mungkin Matoa ya. Matoa yang kedua, ketiga. Terus yang ketiga itu pilihannya sulit meskipun nomor 3, tapi gue sebut 5. Gitu. Selanjutnya adalah pilih yoga atau lari. Lu cheating ya? Lu cheating dari IG gua ya? Dikabari sama bapak yoga kita itu. Dong. Oh, yoga dong. Pilihannya yoga bukan yoga. Lari. Lari dari kenyataan, apalagi itu bukan gue banget. Lebih pilih yoga daripada lari. Yang terakhir, 3 nama UKM yang dibantu dan paling berkesan. Kebetulan ini dari Jawa Barat. Gue suka Salam Rancage. Salam Rancage. 3 ya, harus 3. Salam Rancage itu apa tuh, dikit aja biar yang awam juga tahu. Salam Rancage itu berangkat dari materialnya itu limbah koran bekas yang dianyam. Jadi dia pemberdayaan kepada para wanita yang tinggal di bentaran kali. Itu kalinya itu kotor banget tadinya, dan dia nggak hanya memberdayakan sebagai tenaga aja si ibu-ibu itu untuk bikin itu, tapi ada misi sosial, ada social impact yang dia bangun di situ. Lingkungannya jadi bersih, sampahnya nggak ada, kalinya itu jadi bening, dan mereka diajarkan untuk menanam, memanfaatkan lahan-lahan yang kecil-kecil, namanya di bentaran kali ya kan nggak gede-gede. Iya. Menanam tanaman yang organik, yang kayak gitu, yang tanpa pestisida. Jadi kalau datang ke sana itu ada cantolan-cantolan kaleng atau wadah, nanti ada kangkung, ada tomat, ada kayak gitu, dan itu dijual tiap entah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, namanya pasar dongko, hasil buminya, dan itu berputar, dan ketika berputar itu benefitnya, untung itu buat benerin jalan, buat kayak gitu, yang tadinya ibu-ibu itu cuman ngerumpi gitu, ngegibah di pinggir kali tadi. Terus ada datang tetangga yang beli TV sirik gitu ya, ada yang begini, sekarang nggak sempet karena dia punya orderan itu, dia ngerjain itu, dan ketika pandemi kemarin kan pasti turun ya permintaan, diajarin untuk menjahit.
dibeliin mesin jahit sederhana yang mereka diajarin untuk jahit, bikin masker, bikin kayak yang tadi aku pakai itu juga dari hasil UKM Indonesia. Rancang Pancage. Dari Salam Rancage. Oh, Salam gitu. Rancage. Misi sosialnya itu aku suka banget. Jadi tidak hanya pure bisnis, tapi bagaimana dia membuat kesejahteraan dari si binaan-binaannya itu, si ibu-ibunya itu. Salam Rancage. Dua Salam lagi. Rancage. Dua lagi. Jawab cepat berarti. Ya. Karena tadi rapid question yang tidak rapid banget tuh. Iya. Ya itu sama Raja Serayu. Raja Serayu jadi itu apa? Raja Serayu itu dari Cilacap tuh kan udah Jawa Tengah, untung alhamdulillah. Jadi gue bisa fair gitu ya. Dia memang pemberdayaan juga yang tadi cerita contoh laundry basket itu Salam Raja Serayu, brand yang muncul ketika program DDS ini dibangun. Tadinya itu bukan Raja Serayu, Raja Samas. Raja Mas itu cuman batik tulisnya. Nah, karena dia bikin sesuatu yang baru, produk, sehingga si desainernya merasa harus menciptakan brand baru yang khusus untuk produk gitu. Nah, itu Raja Serayu, pemberdayaan lingkungan, dan wanita juga pimpinannya nih. Yang Salam Rancage juga wanita. Tadi gue nggak nyebut gender ya. Yang ketiga setelah Salam Rancage dan Raja Serayu. Oke, yang satu sebenarnya banyak nih. Ini cuma 3 doang, 30 boleh nggak? 30 tapi jadi kita ada 5 part tuh. Satu lagi karena apa ya? Kenapa gue mengkoleksi Pala Nusantara? Yes. Karena salah satunya adalah gue nggak tahu banyak sebenarnya Pala Nusantara, dan tahu belakangan. Tahu itu waktu GDI 2018 apa kalau nggak salah. Dan usaha ini, UKM ini atau pelaku usaha ini punya satu strategi marketing, promosi, yang dia membangun produk-produk itu dikawinkan dengan konten lokal, dengan cerita-cerita budaya, dengan satu karakter yang khas dari masing-masing daerah yang kayak begitu. Buat gue itu menarik, sangat mendukung kondisi karakter Indonesia. Itu banyak banget. Kebetulan ke situ. Iya, jadi gitu. dari beberapa banyak tadi udah kita saring jadi 3 yang jadi favoritnya Mbak Riana, dan terima kasih Mbak Riana. Rapid question-nya beres dan obrolan kita juga kayaknya beres, ditutup di hari ini, di kesempatan kali ini. Cuman satu yang paling gua dapat banget dan kesentil adalah tadi di-mention kalau kita cuman punya satu mulut yang berbanding lebih banyaknya mata dan telinga, karena kita disuruh untuk lebih melihat dan lebih mendengar, baru abis itu kita boleh berbicara. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya hanya di Bumi Merah. Bye.